Sebetulnya stunting itu apa sih? Stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak, di mana harusnya anak itu tumbuh sesuai dengan umur dan tingginya. Oke. Gitu. Ya, akibat gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis sih, Ya, gitu, Pak. betul. Jadi di mana tingginya itu tidak sesuai dengan Ya. umurnya dia. Faktornya sendiri apa saja sih Bu yang menyebabkan terjadinya stunting ini? Faktor penyebab stunting sih yang pertama mungkin karena kekurangan gizi pada saat ibunya hamil. Nah, oke. Itu yang pertama. Karena seperti yang kita tahu 1000 Oke. HPK, ada yang kita sebut 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting bagi janin. Di mana dia udah mulai tumbuh di Betul. ibunya itu. Jadi kalau bisa ibu hamil itu tidak kekurangan gizi karena itu sangat mempengaruhi Intinya- kehamilan. Intinya pola asuh lah yang intinya. Pola asuh yang dimana harus tidak cukupnya protein pada tubuhnya, itu aja sih sebenarnya. Sanitasi juga Ya. ya, Nah, kebersihan. oke. Nah, itu dia tuh. Sanitasi, kemudian juga asupan gizi dari Iya, ibu hamil. betul. Kalau kita berbicara masalah peran perempuan dalam pencegahan stunting, sebetulnya bagaimana sih peran perempuan itu dalam pencegahan stunting? Kita sebagai perempuan tuh selalu aktif ya Mhm. dalam untuk tumbuh kembang anak itu selalu aktif, dari kita harus pola makannya, dari gizinya, dari apapun itu kita memang harus memantau anak itu sebagai, terus biar bisa anak itu tetap sehat. Apa saja sih yang mungkin bisa dilakukan gitu? Dari hal yang kecil dulu deh. Solusi pencegahan stuntingnya itu seperti apa? Dari kebersihan ya, Kebersihan yang pertama. dari kebersihan Ibu dulu, hamil. sanitasinya itu, jambannya harus bersih. Itu sih dari tahap dari rumah tangga lah awalnya, pertama itu Itu kebersihan. dari ya. yang awal kan kalau catin kita Ya. harus kalau bisa kita kan udah mulai periksa tuh Ya. awal tuh dari catin. Hmm. Calon pengantin bagaimana kesehatannya, terus kalau sudah dia ibunya hamil harus rajin memeriksakan kehamilannya ke dokter ataupun bidan, puskesmas juga bisa ya, dasar. Terus pola makannya juga, gizinya juga dijaga, minum tablet tambah darah. Kalau yang di bawah, kalau nggak di bawah kan mungkin kita bisa ngasih tahu, oh di puskesmas bisa. Intinya kan buku pink itu kan, Nah, buku pink itu Ya. dapatnya dari puskesmas pertama. Betul. Awalnya. Jadi dokter pun menyaranin coba ke puskesmas dulu pertama untuk nyari buku pink, karena itu kan isi semua Buku dari saktinya lah ya, Iya. dari Betul, awal dari sampai akhir. ibu Dari dan A anak, sampai Z itu ada di sana. riwayat itu biar kita tahu. Oke, jadi memang kalau kita ingin memeriksakan kesehatan tidak harus langsung ke dokter spesialis Betul, ya pada betul. masa kehamilan, Ya. bisa juga ke puskesmas Puskesmas. ataupun bidan Puskesmas juga pun- bisa. Bisa. Puskesmas Iya. pun sudah lengkap Iya. sekarang, Lengkap. ada USG sudah lengkap, semua ada di sana. Ya, tidak hanya gitu. Jadinya bagi orang yang memang dari Kalangan Kalau ekonomi ya, menengah ke bawah. Ya. bisa lah untuk hanya dengan mungkin dia tidak mempunyai BPJS, dia hanya membayar cuma 25.000, dia bisa mendapatkan semuanya di sana fasilitasnya. Apa saja sih yang sudah dilakukan untuk mencegah stunting baik di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya? Pertama itu kita pendekatan dulu ya kepada masyarakat, terus kita turun juga ke lapangan Yep. bahwa adanya dan memantau balita-balita yang memang berisiko stunting, gimana pola makannya itu harus benar, karena sekarang ini dari dinas kesehatan Yep. dan puskesmas akan memberikan makanan tambahan untuk yang berisiko stunting selama untuk balita itu selama 36 hari, dan ibu hamil itu yang berisiko KE atau RISTI itu akan mendapatkan makanan tambahan 26 hari. Apa nih pesannya untuk masyarakat dan juga nanti para pasangan calon pengantin agar nanti tidak mendapatkan yang namanya stunting? Saya berharap bahwa kedepannya itu balita atau orang tuanya ya, orang tuanya itu bisalah untuk mengajak anaknya ke posyandu, paling pertama itulah posyandu. Yep. Gitu. Dan kalau untuk catin pun seperti itu, tolonglah, maksudnya kita janganlah untuk ke sana, mungkin
kita bisa kok bekerja sama. Tolonglah jangan sampai yang ini dites, itu bisa kok kita bicara seperti itu dari untuk pengecekannya Jatin itu. Karena privasinya bisa kita Ya, koordinasikan betul. lah ya. ya. Privasi Kita dijaga. bisa meminta, kita bisa meminta juga gitu loh. Jangan saya dicek yang ini bisa kok kita minta gitu. Ya itu intinya cuma ya kerjasamanya lah warga, maksudnya sekitarnya yang memang ada di wilayah khususnya di wilayah kita untuk tetaplah menjaga kesehatan, pola makan untuk anak dan apapun yang agar anak-anak itu tetap sehat dan tidak beresiko untuk sekarang ini.